Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Selin Vera Amadea dari Universitas Wijaya Putra dengan program studi ilmu administrasi publik. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan tentang persahabatan sejati menurut firman Tuhan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tentunya memerlukan seorang sahabat. Sahabat adalah orang yang berjalan bersama kita di dalam perjalanan hidup, bahkan saat kita tertawa, menangis, berhasil maupun dalam situasi yang gagal. Dunia telah mengajarkan bahwa persahabatan didasarkan pada kepentingan bersama, kesamaan hobi, ataupun keuntungan pribadi. Di saat keadaan telah berubah, persahabatan seringkali juga ikut berubah. Tetapi firman Tuhan telah mengajarkan bahwa persahabatan yang sejati itu berbeda. Persahabatan sejati dibangun atas dasar kasih, kesetiaan, dan juga saling mendorong atau saling membangun. Sahabat sejati tentunya juga selalu mengasihi dalam segala keadaan. Ini terdapat dalam Amsal 17 ayat 17. Ayat ini menunjukkan bahwa sahabat sejati tidak sekedar hadir saat semuanya baik-baik saja, tetapi juga selalu ada di saat kita mengalami kegagalan, kita mengalami masalah, ataupun sedang berada dalam suatu kesulitan. Banyak sekali orang yang bisa menjadi teman saat kita berhasil, tetapi sahabat yang sejati akan tetap tinggal di dalam kita saat kita sedang terpuruk pun. Sahabat sejati juga selalu ingin saling membangun. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, artinya sahabat sejati ini tidak hanya menemani saja, tetapi juga membantu kita menjadi pribadi yang akan lebih baik lagi. Tentunya sahabat sejati ini akan memberikan nasihat yang jujur, yang menegur kita ketika kita salah, tidak menghakimi, dan mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran. Terkadang nasihat yang kita dengar dari sahabat kita terasa menyakitkan atau kurang menyenangkan, tetapi justru itu dilakukan karena atas dasar kasih. Yesus adalah sahabat sejati setiap umat manusia. Dalam Alkitab tidak hanya menceritakan persahabatan manusia, namun juga menunjukkan bahwa Yesus adalah sahabat sejati dalam diri kita masing-masing. Ini terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 dan juga Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yesus telah membuktikan kasih-kasihnya dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Artinya, Yesus tidak hanya berkata bahwa dia sahabat kita, tetapi dia juga telah membuktikannya melalui pengorbanan yang dia lakukan. Persahabatan sejati menurut firman Tuhan memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu mengasihi dalam segala hal, dalam keadaan susah maupun senang, gagal maupun dalam kesuksesan. Lalu ada saling membangun dan juga menegur di dalam kasih. Ini termasuk tidak menghakimi setiap cerita yang telah didengar dari sahabatnya. Lalu menguatkan di dalam kesulitan dan juga meneladani kasih Yesus sebagai sahabat sejati. Jadi persahabatan sejati ini dibangun atas dasar kasih, kesetiaan, dan kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang singkat ini, saya telah merasakan kehadiran sahabat yang sejati menurut firman Tuhan. Beberapa sahabat saya juga selalu hadir, bahkan saat saya mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, dan dia juga selalu setia menemani saya hingga saya mencapai keberhasilan yang saya maksud. Dan di sini sahabat saya juga tentunya tidak menghakimi, tidak memberikan kata-kata kasar, melainkan ia selalu memberikan dorongan, memberikan support dan juga bantuan doa untuk saya lebih kuat lagi dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Dan tentunya saya juga mendoakan sahabat saya sama seperti sahabat saya mendoakan saya, yaitu supaya persahabatan akan tetap berada dalam kasih, berada dalam naungan Tuhan, dan tidak akan pernah salah melangkah. Kiranya kasih Yesus yang telah hadir di dunia ini mampu membuat persahabatan kita dengan siapapun menjadi lebih berarti, menjadi lebih bermakna, dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kita semuanya. Terima kasih.